لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Inmas TV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Nana Yunita dalam acara Talk Show Layanan Publik Embarkasi Palembang. Bersama saya telah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Haji Armet Dahil, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Agama Sumatera Selatan. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Semoga sehat selalu ya, Pak. Amin. Ya. Oh ya, Pak, bagaimana sih, Pak, evaluasi selama pemberangkatan jamaah calon haji tahun ini, Pak? Silakan, Pak. Alhamdulillah tahun ini kita diberikan kesempatan untuk memberangkatkan jamaah haji khusus dari Provinsi Sumatera Selatan. Walaupun jumlahnya tidak mencapai angka yang maksimal, hanya diberikan kuota sebanyak kurang lebih 46%. Tapi layanan yang sudah kita berikan insya Allah sesuai standar-standar yang sudah kita siapkan. Yang layanan jamaah haji tahun ini karena pemberangkatan masih di masa pandemi, kita melaksanakan keberangkatan jamaah haji tetap menggunakan protokol kesehatan. Nah, menerapkan konsep protokol kesehatan yang pertama kali yang kita lakukan ini, itu sesuatu hal yang luar biasa. Banyak kita termasuk panitia maupun jamaah haji maupun keluarga jamaah haji belum familiar dengan SOP standar yang kita tetapkan itu. Nah, makanya kemarin berapa kali kita rapat sudah kita sampaikan juga dengan teman-teman di kabupaten kota, juga dengan kelompok bimbingan ibadah haji, agar mereka bisa memahami dengan kondisi-kondisi yang kita sudah tetapkan itu. Antara lain terkait dengan layanan jamaah haji di embarkasi yang kalau polanya selama ini agak panjang. Nah, tahun ini kita terapkan seminimal mungkin, tapi tetap memaksimalkan pelayanan sesuai apa yang kita harapkan. Kemudian juga untuk penerimaan jamaah haji di embarkasi, kita melarang jamaah haji berangkat sendiri-sendiri ke embarkasi. Semuanya harus berangkat melalui regu dan rombongannya dan di pool di suatu tempat, dan mereka berangkat ke embarkasi hanya jamaah haji yang berangkat. Nah, keluarganya tidak boleh lagi mengantar ke asrama haji. Itu semua untuk menjaga dan juga menerapkan protokol kesehatan yang memang sudah kita laksanakan di embarkasi. Itu ya, Bu Dana. Baik, Pak, bagaimana sih, Pak, antisipasi pengantar jamaah haji yang di luar pagar jamaah haji yang mengantar keluarganya, Pak? Ya, kita terus melakukan himbauan ya, termasuk juga di Kemenak Kabupaten Kota untuk memberikan pemahaman kepada keluarga jemaah. Juga pengantar-pengantar juga kepada handatolan yang akan mengantar ke embarkasi. Kita sudah memberikan pemahaman kepada mereka agar memang untuk menghindari terjadinya hal-hal di luar kemampuan, maka mereka memang harus berangkatnya dikoordinir menggunakan suatu bis dan nanti akan diantar oleh petugas dari tempat pengumpulan itu ke embarkasi. Ini semua kita lakukan memang selain juga untuk mengurangi kerumunan, menghindari kemacetan yang akan dilalui oleh masyarakat umum nantinya di depan asrama haji, dan juga konsep protokol kesehatan tadi yang kita sampaikan insya Allah nanti akan berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah malam ini kita memberangkatkan kloter terakhir, dan konsep itu berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Nah, ke depan kita harap juga jemaah haji harus juga memahami, dan ini nanti mungkin ke depan tetap akan kita terapkan kalau memang kondisinya memang belum bisa membaik kondisi COVID ini. Saya kira itu benar. Apakah ada kendala sejauh ini, Pak? Kendala pasti banyak ya, karena memang ini konsep ini kan baru kita terapkan. Banyak juga petugas-petugas mengatakan kenapa mereka tidak bisa masuk ke dalam. Nah, konsep ini kita terapkan memang yaitu tadi karena kepentingan protokol kesehatan. Pengantar-pengantar jemaah di daerah ketika masuk, setelah jemaah masuk di di aula penerimaan, mereka kita persilahkan untuk keluar dari asrama haji. Dan itu juga bukan juga hanya pengantar, kita panitia pun sudah menetapkan ketentuan semua panitia harus divaksin, vaksin lengkap. Kalau mereka memang tidak divaksin, mohon maaf mereka akan dikeluarkan dari panitia. Makanya program pemerintah ini semaksimal mungkin kita laksanakan, kita jalankan
supaya kita tidak menjadi tuduhan-tuduhan nanti terjadi hal di luar kemampuan. Makanya semaksimal mungkin kita laksanakan konsep-konsep protokol kesehatan ini, dan juga jamaah haji juga di penginapan, di pondokan juga menggunakan protokol kesehatan. Satu kamarnya hanya 2 orang, yang selama ini ditempati oleh 4 orang, tahun ini diterapkan 2 orang. Dan juga memang kelihatan tahun 2022 ini kerumunan jemaah di dalam asrama Embarkasi ini memang sudah berkurang signifikan ya. Alhamdulillah, setelah kita sosialisasikan dengan jamaah haji, dengan keluarga jamaah haji, mereka memahami itu. Dan kita harapkan juga nanti pada saat kepulangan juga keluarga jemaah juga harus memahami kondisi-kondisi yang terjadi saat ini. Saya kira itu, Nana. Gimana nih, Pak? Bagaimana persiapan pemulangan jamaah calon haji, Pak? Nah, terkait kepulangan nanti akan dilaksanakan pada bulan Agustus. Kita akan melaksanakan rapat evaluasi keberangkatan sekaligus juga persiapan pemulangan. Kita memahami memang kerinduan keluarga jemaah pada orang tuanya, pada keluarganya yang berangkat haji. Mereka kepengen segera ketemu. Tapi juga mereka harus memahami jemaah haji ini baru pulang dari luar negeri. Mereka juga nanti dikumpulkan di asrama haji, nanti akan dilakukan screening dulu oleh kesehatan pelabuhan, melihat kondisi jemaah tersebut. Nah, ketika mereka dinyatakan sehat, baru nanti akan diserahkan kepada pihak keluarganya. Nah, ini terus kita matangkan untuk konsep kepulangan, dan insya Allah nanti tidak ada kendala lagi pada saat kepulangan. Closing statement, Pak. Silakan, Pak. Ya, kita berharap jamaah haji kita ini semuanya dalam kondisi sehat, bisa melaksanakan ibadah secara maksimal di Arab Saudi. Kita sudah memberikan wawasan kepada mereka dengan kondisi-kondisi situasi di Arab Saudi kekinian, termasuk juga terkait dengan kondisi cuaca di Arab Saudi yang sangat ekstrim. Kita sudah menyampaikan kepada jemaah jangan terlalu sering terpapar matahari, dan juga mereka harus mempersiapkan dirinya semaksimal mungkin ketika akan melaksanakan ibadah haji di Masjidil Haram. Kita harapkan semua jemaah haji kita berangkatnya dan pulangnya cukup, kemudian semuanya nanti pulang insya Allah memperoleh haji yang mabrur. Itu yang paling penting. Baik, terima kasih nih, Pak. Terima kasih, Bu Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa Inmas TV dimanapun Anda berada, saya Nana Yunita beserta kru Inmas TV pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada para tamu Allah yang berkesempatan melaksanakan ibadah haji tahun ini. Lakukan persiapan secara menyeluruh agar prosesi perjalanan ibadah haji ini menjadi lancar. Mulai dari proses keberangkatan ke Tanah Suci hingga pulang ke tanah air. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk memperdalam ilmu manasik haji sebagai bekal ibadah di Tanah Suci. Untuk jamaah haji Indonesia, mengingatkan bahwa haji kali ini adalah musim panas. Oleh karenanya, harap untuk menyiapkan diri terkait dengan asupan gizi, makanan yang cukup, istirahat yang cukup, dan yang paling penting, tatkala bepergian, gunakan sandal atau alas kaki agar kita semua sehat dan kita menuju haji yang mabrur. Para jemaah sekalian, selama di Arab Saudi, jemaah haji akan diberikan layanan akomodasi, konsumsi, dan juga transportasi. Oleh karena itu, silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung kelancaran para jemaah sekalian dalam melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Patuhi seluruh aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi, dan untuk jamaah haji khusus termasuk haji furodah, mohon juga senantiasa tertib mengikuti aturan. Semoga senantiasa sehat dan lancar dalam beribadah. Tahun ini, Bapak dan Ibu menjadi tamu Allah. Untuk itu, mari saling menjaga, saling mengingatkan sesama jemaah haji Indonesia. Tamu Allah yang budiman, selamat menunaikan ibadah haji 1443 Hijriah. Tolong jaga nama baik Indonesia selama Anda semua berada di Tanah Suci. Semoga
semua jamaah haji Indonesia mendapatkan haji yang mabrur, insya Allah. Haji Indonesia mabrur, sehat, barokah.